Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di pertemuan kali ini bahasa Indonesia ya, sebelum kita mempelajari pembelajaran kali ini, silakan dipimpin dulu berdoa oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya baik, anak-anak semua. Sebelum kita mengawali pembelajaran, kalian semuanya kelas kalian tidak? Hadir tidak? Hadir. Hadir ya semuanya. Hadir. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, materi apa saja yang kita pelajari pada hari ini, kita akan membuat sesuatu dulu. Maksudnya akan merefresh kalian agar dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat, ceria, dan juga tertib. Ya, coba kita perhatikan di sekelilingnya, di bawah kalian, di bawah meja, di bawah kursi, ada sampah tidak? Tidak. Ada bersih? Sudah. Merasa nyaman? Nyaman. Oh nyaman ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, masih semangat ya? Masih. Coba kita akan melakukan tepuk semangat, masih ingat tidak? Masih. Coba tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih ya. Dan semoga selalu fresh dan tetap semangat ya. Nah, kita belajar kali ini tentu saja di pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang apa? Karena di minggu lalu Ibu sudah mengajarkan kepada kalian tentang apa? Drama, kemudian apa? Unsur-unsur yang berhubungan dengan drama. Dan di minggu kali ini juga, atau di pertemuan kali ini, kita masih sama ya, akan membahas tentang yang hubungannya dengan drama. Ya, namun beda judul saja, tetapi intinya masih tetap sama. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi kepada kalian, yaitu tentang mendemonstrasikan. Ya. Kita akan belajar tentang mendemonstrasikan sebuah naskah. Sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan bahasa. Nah, coba lihat ke depan. Jadi materi kali ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah materi, yaitu mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Kita akan berbicara tentang drama. Namanya sebuah drama pasti itu akan berhubungan sekali dengan apa? Pementasan sebuah drama. Ya. Kalau pengertian tentang mementaskan sebuah drama berarti itu mengaktualisasikan segala hal yang terdapat di dalam naskah drama ya. Yang mana di sana akan ada apa? Kalau dalam sebuah pentas drama itu akan ada aktivitas seperti apa yang menonjol dalam sebuah drama? Akan ada apa? Dialog. Ya. Berbicara tentang dialog, ya, dialog itu dilakukan oleh siapa?
dalam sebuah drama? Yaitu oleh antar tokoh. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan di minggu lalu bahwa tokoh itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Salah satunya ada tokoh apa? Pada minggu lalu Ibu sudah menjelaskan kepada kalian tentang drama, yang mana di drama itu ada salah satunya adalah penokohan. Coba ada yang masih ingat tidak penokohan di dalam drama itu terbagi menjadi berapa bagian? Ada Oh iya, silakan. tokoh gagal atau tokoh badut, tokoh idaman, tokoh statis, tokoh yang berkembang. Nah, berarti secara kesimpulan di dalam penokohan sebuah drama itu ada terbagi menjadi empat. Ulangi, satu tokoh Gagal atau tokoh badut. ya, satu tokoh gagal atau tokoh badut. Dua Tokoh idaman. ya, tokoh idaman ya. Kemudian tiga Tokoh statis. dan keempat Tokoh yang berkembang. ya. Bagus ya. Nah, jadi tokoh atau penokohan dalam sebuah drama itu terbagi menjadi empat bagian. Itu kalian harus hafal ya. Dan ada memainkan sebuah drama dalam pentas. Kita bayangkan saja kalau dalam memainkan atau memerankan sebuah drama di dalam pentas itu berarti kalian harus menguasai apa? Menguasai apa? Naskah dan karakter. Ya. Karakternya mau dibuat seperti apa? Misalkan diperankan seperti apa? Tokoh yang akan diperankan oleh kita itu seperti apa? Jadi kita itu harus paham dulu tentang apa? Tadi naskah, kemudian ya karakter. Nah, dua pokok itu harus kalian pahami, harus kalian kuasai sebisa mungkin agar drama itu berjalan dengan baik ya, dengan sesuai harapan. Kemudian poin kedua seperti apa? Yaitu memerankan tokoh dengan memperhatikan aspek lafal, intonasi, nada, ya, kemudian tekanan, mimik dan gerak-geriknya. Nah, jadi kalian misalkan di sini ini seperti ya, kamu misalkan bermain sebuah drama memerankan seorang gadis yang pemalu misalkan ya, gadis pemalu. Dalam artian kalau gadis pemalu itu berarti dia sangat apa? Kayak memiliki sifat apa? Iya, ya. Kemudian apa lagi? Introvert. Misalkan dia tidak suka, begitu suka dengan apa? Keramaian, misalkan ya, karena memiliki sifat pemalu. Misalkan ini siapa namanya? Siapa namanya? Oh iya, Fitri. Misalkan kamu bermain drama, memerankan sebuah apa? Tokoh wanita kesatria, misalkan di dalam sebuah film bagaimana menjadi pendekar perempuan gitu ya, yang kuat ya, tidak lemah misalkan gitu ya. Itu adalah sebuah karakter yang harus bisa kalian bangun di dalam sebuah drama. Nah, di dalam memerankan tokoh juga ya, dalam satu drama kalian harus mengerti tentang lafal. Lafal ya, lafal itu adalah cara seseorang dalam mengucapkan kata atau bunyi bahasa. Aspek ini penting ya, harus kita perhatikan guna kejelasan makna suatu kata. Ya, harus penting sekali ya lafalnya, cara berbicara yang jelas gitu ya. Tidak boleh dalam permainan drama itu terbata-bata berbicaranya, kecuali dia itu dibikin karakter apa? Gagak misalkan gitu ya. Nah, itu beda lagi. Ya, kalau ada karakter seperti itu misalkan. Kemudian kedua apa? Intonasi. Nah, jadi ada aspek apa? Satu lafal. Kemudian kedua apa? Intonasi. Intonasi itu seperti apa? Adalah naik turunnya sebuah lagu atau kalimat. Kalimat berista, perintah dan kalimat tanya harus menggunakan intonasi yang benar. Intonasi kalimat yang menyatakan kegembiraan berbeda dengan makna sebuah kecemburuan. Misalkan kita akan mengangkat sebuah drama yang menceritakan sebuah pertemanan
laki-laki, 2 perempuan. Misalkan biasanya kalau ada pertemanan antara 1 laki-laki atau 2 perempuan, maksudnya begitu 3 orang berarti dalam sebuah persahabatan itu 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan dan 1 orang perempuan. Biasanya 1 laki-laki itu akan menyukai salah satu di antara mereka, itu rata-rata, ya. Terkadang, gitu ya, akan misalkan diperankannya bahwa laki-laki itu perhatiannya lebih lebih intens kepada temannya yang satu lagi karena memiliki sebuah masalah lain, misalkan lebih dari teman, maka akan sedikit protektif misalkan dalam berteman yang ini itu misalkan, dan tidak suka ketika bagaimana misalkan itu ada sebuah insting kecemburuan. Tidak lagi kalau misalkan di sini dibuat karakter cemburu misalkan dengan karakter gembira atau bahagia, beda tidak? Beda ya. Terus karakter sedih dan bahagia beda tidak? Beda. Karakter sedih jika misalkan di dalam sebuah drama itu orang tuanya meninggal, misalkan bagaimana caranya seseorang yang dikarakterkan sebagai anak yang ditinggal oleh orang tuanya, di sana karakternya harus dibuat seperti apa? Apakah harus tertawa, senyum? Tidak mungkin kan? Berarti karakter yang dibuat akan sedih. Pada saat itu otomatis kalau sedih itu berhubungan dengan nangis biasanya, ya. Paham? Itu indikasi paham? Kemudian ada nada, ya. Nah, ada aspek ketiga nada. Nada atau tekanan adalah kuat lemahnya penurunan suatu kata dalam kalimat. Kata yang ingin diperjelas maksudnya mendapat tekanan lebih kuat daripada kata lainnya. Ada nadanya, nada berbicara seperti apa? Kalau nada sedang marah misalkan seperti apa, gitu ya. Nada sedang bahagia, bersuka itu beda. Jadi masing-masing sebuah karakter, kemudian latar dan intonasinya akan menyesuaikan dengan kejadian tertentu pada saat itu, ya. Kemudian mimik itu apa? Ekspresi kita. Ketika kalian misalkan mendapatkan suatu kabar yang sangat membahagiakan, atau kalian sedang diberi hadiah ulang tahun misalkan oleh seseorang yang sangat spesial, baik itu orang tua misalkan yang memberi kalian hadiah, bagaimana mimik ekspresi wajahnya? Akan bahagiakah atau sedih? Pasti bahagia, terbinar-binar, tersenyum, ya. Ada mungkin seperti apa? Sedikit menangis, tapi tangisan bahagia itu adalah sebuah mimik atau ekspresi wajah. Atau misalkan di sini mimiknya atau ekspresi wajahnya marah misalkan. Marah itu beda lagi, berarti tidak sama lagi dengan sedih atau bahagia, ya. Kemudian ada apa lagi, yaitu gerak-gerik, ya. Gerak-gerik itu yaitu seperti apa? Yaitu pada anggota badan atau tingkah laku seseorang dalam menyatakan maksud tertentu. Bentuknya misalkan anggukan kepala atau menggigit jari, ya. Seperti misalkan dalam sebuah drama itu nanti kalian ada ceritanya tentang apa, kemudian ada sesi di mana di sana harus menundukkan kepala, misalkan apakah kamu mengerti? Nah, kalau menundukkan kepala tandanya apa? Mengerti. Itu bisa menjadi apa? Yaitu kedalam yaitu gerak-gerik, ya. Mengerti? Nah, jadi materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini yaitu tentang judul yang ini, itu mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasan itu terbagi menjadi 2, ya, secara garis besarnya 2. Tadi memahami naskah dan karakter tokoh, kemudian memerankan tokoh dengan memperhatikan aspek lafal. Cuma di sini aspek lafal itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang mana tadi sudah dijelaskan. Satu tentang apa? Lafal. Lafal. 2 intonasi. 3 nada. 4 mimik. Dan kelima adalah gerak.
Tapi di sini Bu minta saja 2 orang. Itu kita akan memerankan naskah drama ya. Dan judulnya tentang si Kabayan ya. Nah, perhatikan ya. Jadi 2 di antara kalian akan maju ke depan untuk membacakan naskah drama yang berjudul si Kabayan. Nah, kita akan belajar tentang apa? Membaca teks drama yang berjudul si Kabayan. Nah, Ibu meminta 2 di antara kalian untuk maju ke depan membacakan teks drama ini ya. Coba, ada yang mau maju ke depan? Ya, silakan. Nah, 3 orang ya untuk membacakan naskah drama. Satu lagi, silakan maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan drama Si Kabayan. Si Kabayan, Sekolah Yayasan Putra Bangsa di Betawi pada pagi hari. Guru dengan meluapkan kemarahan kepada murid-muridnya, memukul bel berkali-kali dan baru berhenti ketika murid-murid sudah berkumpul semua. Ia menatap muridnya satu demi satu. Guru, siapa di antara kalian yang kencing sambil berdiri? Murid, semua mengacungkan tangan kecuali Kabayan. Guru, sejak kapan kalian kencing sambil berdiri? Sejak kami kecil, Guru. Guru, itu menyalahi peraturan. Apa bunyi peraturan tentang kencing? Seingat saya, sekolah kita tidak pernah membuat peraturan tentang kencing, Guru. Yang ada hanya peraturan yang berbunyi jaga kebersihan. Guru membentak, jaga kebersihan, jaga kebersihan. Bunyi peraturan itu bisa berlaku untuk segala perkara, termasuk perkara kencing dan berak. Paham? Murid-murid ketakutan. Paham, Guru? Guru, tapi coba lihat sekarang di tembok WC dan kamar mandi, hitamnya, kotornya. Bagaimana cara kalian menjaga kebersihan dengan cara mengotorinya? Itu akibat kalian kencing sambil berdiri. Kabayan menunjukkan tangan. Guru, ada apa Kabayan? Mau bertanya? Guru, kamu satu-satunya yang tadi tidak tergolong kepada para kencing berdiriwan ini. Apa kamu kencing sambil jongkok atau sambil tiduran? Kabayan menahan senyum. Maaf Guru, saya kencing sambil jongkok sejak saya kecil. Sudah kebiasaan kencing sambil berdiri. Bukan saja menyalahi peraturan sekolah kita, tapi juga melanggar semboyan sekolah kita yang bunyinya jongkoklah waktu buang air kecil dan besar supaya kotoran tidak akan berceceran. Guru, itulah yang ingin kuutarakan pagi ini. Otak manjur sekali Kabayan dan sungguh tahu aturan. Kamu betul-betul kutu buku, apalagi kalimat-kalimat dalam kitab yang kamu baca perihal kencing. Katakan biar kawan-kawanmu yang bebal ini mendengar. Kabayan berlagak mengakali. Yang keluar saat buang air kecil harus air. Kalau darah itu pertanda kita sakit. Segeralah ke dokter. Guru, bagus. Apalagi? Kabayan, terlalu sering kencing sebesar namanya sesak kencing, mungkin kena sakit kencing batuk. Segeralah berobat. Jangan punya hobi menahan kencing, sebab kencing alamiah sifatnya dan harus dikeluarkan. Kabayan, dengan kata lain semua kotoran harus segera dibuang. Guru, bagus. Sejak saat ini, dengar bunyi peraturan dari dalam semboyan-semboyan sekolah kita dan patuhi. Kalian yang melanggar akan aku suruh pukul tongkat 7 kali. Hafalkan peraturannya, terutama mengenai kencing sambil jongkok itu tadi. Sekarang kalian aku hukum membersihkan meja dan kamar mandi. Semuanya kecuali Kabayan. Murid-murid, kami patuh Guru. Sekian pelajaran tentang kecil, hukuman harus segera dilaksanakan sekarang juga. Pergi, musik terdengar masuk dalam omong sama penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah barusan kalian sudah mendengar ya apa yang sudah 3 teman kalian paparkan di depan, yaitu membacakan sebuah naskah drama yang berjudul Si
Kebayang. Nah, tadi poin yang bisa dipetik di sana bahwa intinya kita itu harus apa? Harus iya, menjaga kebersihan, apa? Iya, menaati aturan, kemudian lebih disiplin dan apa? Peduli kesehatan di diri. Ya. Nah, bagaimana? Sudah mengerti? Sudah ya. Nah, kamu sudah mengerti, sudah paham. Apakah dari pembelajaran kita ada yang ingin kalian tanyakan? Ya, sudah puaskah dengan pembelajaran materi kali ini? Sudah. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, kita tutup saja pembelajaran kali ini dengan berdoa. Ya, sebelum pulang silakan dipimpin dulu berdoa oleh ketua kelasnya. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam.